Ketika seorang anak angkat memutuskan untuk bertemu dengan orang tua aslinya, dia tidak mengetahui bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan yang terburuk di dalam hidupnya. Di dalam kisah ini, gue bisa bilang bahwa tidak semua ayah mengetahui apa yang terbaik untuk anaknya. Q3 911, address of the emergency. Yes. My son just called me, and he told me oh my God, he killed his baby. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's episode, menurut gua ini messed up banget, rusak banget, because ini kelibatan dengan keluarga inti. I'm talking about like ayah, ibu, dan anak. Mungkin kalian udah lihat di judul and you probably already think like, I know where it goes, Mar. Well, just sit down. Anyways, bagi kalian yang baru datang to my YouTube channel and then found Paranormal. Paranormal itu adalah horror series by Sasha Marissa. Gue gak cuma ngomongin horror aja sih, like horror, crime, mystery, murder, conspiracy, ghosts, jurik, and stuff like that. Pokoknya yang serem-serem, it's in here. Welcome y'all. I hope you like my videos. Oh ya, gue lupa. Disclaimer, I'm not a professional storyteller. Jadi mohon maaf kalau misalnya bahasa gue nggak baik dan benar, nggak tertata, bahasa Indonesianya yang rapi. I'm really sorry, I mixed up a lot of languages in here. Let's just continue to the story, y'all. Sebelum gua proceed this horror videos, how you doing, guys? I hope you doing great. I feel fine, thank you for asking. I feel fresh right now, like my outfit, my face. Talking about face, muka gue tuh berasa fresh banget hari ini, wey. Like, even gue pakai makeup pun masih berasa kayak enteng and like adem and stuff like that. Do you know why? Let me tell you why. Tadi siang sebelum gue ngonten ya kan malam ini, I went to a certain clinic. You know what? I'm gonna give you a short vlog what I did before I made this video. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Gue lagi di Derma Express lagi. Gue bakal facial juga di sini. As you can see, look at my komedo. Gue nggak tahu deh, lu bisa ngeliat atau enggak. But nanti bakal hilang after the treatment. Mata. Yeah. Gue baru diambil komedonya. Thank you so much, Derma Express, to make my face feel lighter and fresher, jadi tambah pede and more beautiful. Let's just go back to Paranormal. Well, before this video starts, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. I'm gonna wait here. And yo, don't forget about the snacks, karena nih video lumayan lama. And you already know, Sasha Marissa sekarang gak ada yang namanya videonya 10 menit. Video gue udah 20 menit ke atas, which is good, right? So here's Paranormal. Let's go. Pada tahun 1995, ada seorang laki-laki dengan nama Steven Pladel. Dalam era ini, dia umurnya masih 20-an. And you know what? Steven memutuskan untuk menjalani hubungan romantis dengan seorang perempuan yang di bawah umur. Steven ketemu dengan cewek bocil ini melalui website online dating. Karena ini masih tahun 95-an, I don't think Facebook was around
in the era, so through email, something like that. Dan cewek ini berasal dari San Antonio, Texas. Sekarang gue perkenalkan siapa sih cewek Texans ini yang masih di bawah umur. Well, meet Alyssa Garcia. Dia pada saat itu masih berumur 15 tahun. Steven ini berasal dari New York dan dia ini bener-bener ngejar Alyssa, pengen banget ketemuan. Well, yaudah deh, dia nyetir tuh dari New York ke Texas. Lu mau tahu nggak itu jaraknya berapa? It took like 2 days, 2 hari. Bayangin pria dewasa ini bener-bener ngejar bocil sampai segitunya. Oh my god, somebody need Chris Hansen up in this bitch. Ketika Steven Pledel itu sudah sampai di Texas dan dia itu langsung ngunjungin ke rumahnya Alyssa, what's the bizarre part? Itu adalah orang tuanya Alyssa itu sama sekali nggak ada tanda kecemasan atau tanda kayak wah ini bahaya nih, nggak ada sama sekali. They were just happy about it. Mereka itu bahagia bahwa anaknya ini punya pacar loh dari New York. Ma'am, that's 20 years old. He's a pedophile. Dari awal aja udah pada nggak bener ini. Beberapa bulan kemudian, Alyssa itu dan si Steven ini menjalani bener-bener hubungan yang erat gitu lah. Like literally pacaran, bener-bener bucin banget gitu. Move forward 2 years later pada tahun 1998, Alyssa dan Steven masih bersama dan akhirnya Alyssa bunting, hamil. Dan dia umurnya masih 17 tahun. Ya Tuhan. Dan beberapa bulan kemudian Alyssa melahirkan bayinya dan mereka namakan Denise. Akan tetapi hubungan romantis antara Alyssa dan Steven ini, dan walaupun udah punya anak bayi yang baru ini, lama-kelamaan jadi suram. Alyssa telah melihat Steven nge-abuse, mukulin, ngejahatin anak bayinya itu, like that's a baby. Kalau dia itu suka nyubitin bayinya itu sampai biru banget, berkeras banget sampai badannya itu merah-merah, biru-biru gitu. Dan sedihnya lagi, that's not the worst part. Kalau bayinya itu lagi nangis kenceng-kencengnya, Steven tuh suka ngambil secara berkasar dan ditaruh bayinya di dalam freezer, kulkas. Pada akhirnya, Alyssa yang berumur 17 tahun ini memutuskan untuk naruhin anak bayinya ke departemen pengadopsian, tempat pengadopsian. Alyssa berharap bahwa anaknya si Denise ini tuh bakal diadopsi dengan keluarga yang baik-baik, keluarga yang mencukupinya, dan pengen anaknya jadi bahagia. Karena dia tahu kalau ini anak masih sama si Steven, ya hidupnya you already know the answer. Setelah ditaruh di lembaga pengadopsian, beberapa lama kemudian anak bayi Denise ini diadopsi oleh keluarga Fusco, yaitu adalah Anthony and Kelly Fusco. Mereka adalah pasangan yang dikenal baik, orangnya itu yang ramah, suka charity, suka yang namanya kayak nyumbang gitu-gitu. Dan ketika keluarga Fusco ini mengambil Denise, mereka memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Katie Fusco. Yang namanya Denise sekarang jadi Katie. Jangan bingung. Katie tumbuh menjadi anak yang artistic, yang suka seni lah. Pokoknya dia benar-benar di sekolah tuh dikenal ya emang nih kreatif lah ya. Dan dia memutuskan untuk kuliah jurusan seni. Pada waktu bersamaan, Alyssa, seorang ibu kandungnya, masih menjalani hubungan romantis bersama Steven ini. Yes, mereka masih bersamaan dan setelah 10 tahun bersama, Alyssa dan Steven memutuskan untuk mempunyai anak lagi dan mereka mempunyai 2 anak. It just don't make any sense. Kata Alyssa, pada waktu tersebut Alyssa mikir bahwa Steven itu sudah dewasa, so maybe it's a good time dimana mereka bikin anak lagi. No, ternyata Steven gak pernah berubah. Steven masih mukul-mukul dinding, mecahin barang, mecahin kaca, dan dia gak pernah punya pekerjaan yang menetap dikarenakan sikapnya. Dan Steven ini udah nganggur selama 8 tahun. Tulang punggung keluarganya itu adalah si Alyssa. Jadi semua bebannya itu di punggung Alyssa. Dari segi perekonomian, ngurusin anak, ngurusin dia yang menanggung semuanya.
Dan Alisa mendeskripsikan keadaannya dia dan Steven kayak begini. I'ma just read it to you. Gua ini seperti di dalam kandang. Mood dia itu suka berubah. Dia tuh maksudnya si Steven, dan semua orang yang kenal dia itu tahu. Dan moodnya itu sering yang gak menyenangkan atau yang bahagia. Banyak teriakan, lemparan barang, dan yang paling parahnya itu Steven melakukan hal-hal tersebut di depan anak-anak kita. Alisa, dia udah tahu suaminya kayak gitu, and she's still with him. Akan tetapi, kabar baik mendatangi Alisa dan Steven. Pasangan haram ini tiba-tiba mendapatkan notif dari sosial media mereka. And you know what? Notifikasi tersebut dari Katie yang sekarang umur 18 tahun. What? Katie sukses menemukan sosial media bapak ibu kandungnya dan sukses juga menemukan alamatnya. So Katie yang tadinya punya rencana untuk kuliah dan ngambil jurusan seni, tiba-tiba memutuskan untuk tinggal di Henrico, Virginia bersama orang tua aslinya dan adik-adik kecilnya yang baru itu. Orang tua angkat Katie tadinya tuh nggak setuju, cemas, ya iyalah mereka like they've been together since like Katie masih kecil. Tetapi you know nih orang bule nih ya, ketika anaknya umurnya udah 18 tahun mau nggak mau tuh orang tuanya ya udah lu udah dewasa, kita nggak mau ngurusin. So basically orang tua angkatnya punya mindset itu dimana ya udah gua respect, gua hargain semua pilihan yang lo pilih ya Katie, mau itu baik atau jelek. Tetapi kedatangan Katie ini membuat pasangan Alisa dan Steven menjadi renggang. Katie sampai ke Virginia. Bertemulah dia dengan orang tua kandungnya. They felt happy. Akan tapi ada yang berbeda di dalam keluarga ini. Steven jadi berubah dari segi sikap dan fisiknya. Dan si Steven ini membuat dirinya menjadi kelihatan lebih muda. Seperti kayak mencukur bewoknya, bewok. Dan ganti stylenya jadi kayak ke anak muda gitu loh. Ketika Alisa melihat kedekatan bapak dan anaknya ini tuh udah deket banget, like none happened before, when actually some happened. Yes, your father was like put you in the freezer, is you stupid. Alisa langsung ngambil tangannya si Katie gitu ya, kayak let's do girls talk yuk. Girls talk bukan sih, mau gibah, bukan gibah sih, maksudnya mau ngasih Katie the truth about what happened, kenapa dia dulu ditaruh di adopsi. Alisa nih cerita ke Katie tentang bapaknya dulu tuh kayak gimana ke dia yang masih bayi. Kamu tuh dulu sering disakitin, sering dicubitin, sering ditaruh dalam kulkas. So be careful ya. Dia mungkin sekarang kelihatan fun, tapi kalau kamu terlalu deket, kamu juga takutnya nanti disiksa lagi kayak sebelumnya gitu loh. Si Alisa nih ngomong kayak begini karena setelah mereka punya anak yang baru aja gitu. Si Steven nih belum berubah-berubah. So like he is still dangerous. Dia ini masih berbahaya. But Katie, dia gak peduli sama sekali. Dan malah tambah deket banget sama bapaknya. Wow, a miracle? Or maybe not. Pada suatu hari, Steven yang berumur 40 tahun ini tiba-tiba jadi sering tidur di kamarnya Katie. Gak satu tempat tidur sih, tapi di lantainya. Ngapain? Is it for bonding time? But listen, Katie udah gede. Alisa terus datangin si Steven. Kamu ngapain tidur di lantai? Apalagi di lantai kamarnya Katie. Ngapain? Steven marah weh, gak terima. Padahal istri cuma ngenegur dia gitu doang, cuma nanya kayak kenapa. Dia marah ngamuk, malah kayak banting-banting barang. Wah, see, he is still dangerous. Damn it. Lama kelamaan, kedekatan antara bapak dan anak ini menjadi sebuah hubungan yang intimate. Hubungan romantis. Oh my. Fast forward ke bulan November tahun 2016. Alisa ini masih belum sadar like what's really going on antara si Steven dan anaknya ini. Kalau mereka tuh pacaran tuh dia nggak tahu si Alisa, tapi dia udah mempunyai perasaan yang aneh dan memang udah memutuskan kalau dia itu udah nggak mau lagi sama Steven. Ya udah, Alisa keluar rumah dan langsung nge-file divorce, mau mengajukan perceraian gitu. Masalah anak, Alisa mengambil 2 anak perempuan yang kecil itu dan si Steven mengambil anak yang tertuanya, yaitu
pacar terlarang barunya, Katie. Dikarenakan Katie sekarang tinggal bersama Steven, ya udahlah, mereka tetap menjalani hubungan yang haram itu, hubungan incest itu lebih dekat, more than ever. Pada bulan Mei, Alisa akhirnya menemukan kebenarannya melalui buku diary catatan rahasianya anak dia. Dari anaknya yang paling kecil sih. Nah, di dalam buku diary anaknya itu, dia menceritakan tentang hubungan bapak dan kakak tertuanya, si Katie. Dia nulis bahwa si anak ini melihat hal-hal yang gak normal. She's smart, lu mau tahu anak yang ini yang punya diary ini umurnya 11 tahun. 11 tahun. Nih isi diary-nya ya. Katie hamil. Dan papa bilang kalau Katie dan dia itu pacaran. Apakah mereka terlalu mabok pada malam hari itu? Papa itu setan. Dia bakal masuk neraka. Tapi dia bukan yang disiksa. Dia menyiksa orang lain. Dan di dalam diary itu si anak ini juga ngegambar Steven sama Katie sebagai iblis gitu. Terus ada lagi nih. Tunggu bentar. Kalau papa itu setan dan Katie itu manusia, berarti anak itu campuran iblis. Bayangin umur 11 tahun aja tahu ini tuh gak normal. Like, it's you. Alisa kaget, horrified, muntah, stres, depresi, and the gang masukin ke blender. There he go right there. Alisa langsung menelpon mantan suaminya tersebut. Dia nanya, Why? Why, Steven? Dan mantan suaminya bilang, gue kira lu udah tahu kalau kita itu saling mencintai. Alisa terus jawab, bisa-bisanya yang dia itu anak lo, anak kita, dia anak kecil. Alisa, I know you're worried about your daughter Katie, but dia itu anak kecil. Why you was anak kecil ketika lu menjalani hubungan sama Steven? It's just I'm sorry. Alisa mencoba untuk menyelamatkan anak pertamanya ini dengan cara menelpon polisi dan menceritakan semuanya bahwa mantan suaminya itu menjalankan hubungan yang haram, yaitu hubungan incest. Karena itu kayak bener-bener jelek gitu loh, kagak ada akhlaknya gitu loh. Tetapi setelah Alisa mencoba work hard untuk menjelaskan ke polisi-polisi ini, it didn't work karena Katie dan Steven gak ditangkap polisi sama sekali. Dan mereka masih menjalankan hubungan haramnya. Pada bulan Juli tanggal 20, mereka berdua ini travel ke Maryland untuk mengadakan upacara pernikahan. Di Maryland pun pernikahan incest itu ilegal. Jadi Katie dan si Steven ini tuh ngebohongin pendaftaran pernikahan gitu, gengs. Ya udah deh, pernikahan dijalankan. Udahlah, pernikahannya itu udah cukup aneh. Ada yang lebih aneh lagi. Listen to me, yo. Salah satu tamu yang datang ke acara pernikahan mereka itu adalah orang tua angkatnya Katie dan ibu kandungnya si Steven, alias nenek kandungnya Katie. Ini disturbing banget sih. Lu lihat deh fotonya. Mereka semua itu senyum bahagia. Bener-bener kayak, wah akhirnya mereka menikah. Senyum, woy. They look happy. Berdiri di samping Katie yang sedang hamil dan Steven yang baru saja naruh cincin ke Katie. Cincin lagi gue ngomongnya. Fast forward ke 1 September tahun 2017. Katie melahirkan anak cowok yang dinamain Bennett. Akan tetapi pernikahan dan kelahiran bayi barunya ini tidak menjamin kebahagiaan antara Katie dan Steven. 4 bulan kemudian, pada bulan Januari, pasangan incest haram ini ditangkap polisi, dimasukin penjara. Mereka dites DNA antara Katie, Steven, dan anaknya. Mereka berdua, si Dennis ini, sedarah. Sedarah. Langsung ceming kan tuh, berdua. Anjing, ketahuan dong gimana. Udah deh di borgol, you are under arrest. Di pengadilan, Steven gak mau kalah. Dia punya pengacara yang membela antara hubungan incest ini. Dan lu mau denger pengacara ini ngomong apa? Let me read it. Ini kasus dimana seorang perempuan yang berumur 18 tahun tiba-tiba datang ke pintu rumah seorang laki-laki yang berumur 40 tahun.
Dan laki-laki ini sedang mengalami waktu yang susah dalam hidupnya bersama istrinya. Mereka memang mempunyai ikatan biologis sedarah, akan tetapi mereka ini belum saling mengenali sebelum mereka mempunyai hubungan seksual. Dia sangat mencintainya, sangat amat sampai melupakan isu bahwa mereka itu masih sedarah. Shut your bitches up, attorney. Gak lama kemudian, I don't know how, Steven itu dikeluarkan dari penjara dan membayar uang bail. Bail tuh kalau nggak salah tuh jaminan atau tanggungan. Juri di pengadilan bersikeras ngasih tahu ke Steven bahwa lo jangan keluar dari Virginia ya, dan nggak boleh kontak siapapun. That includes Katie. Akan tetapi, walaupun pengadilan memberikan larangan-larangan tersebut, dia dikasih satu akses, yaitu akses di mana tetap diberikan jalur hijau untuk ketemu sama anaknya gitu loh. Dan pada waktu yang bersamaan, bayi Bennett ini diurus sama ibunya Steven, yang namanya itu Grace. Tetapi untuk meninggalkan bayinya ke Grace yang berumur 72 tahun ini, merupakan keputusan yang gak baik. Alisa ngomong gini, Steven seharusnya jangan dikasih akses untuk balik ke North Carolina. Jadi si nenek ini yang ngurus bayinya itu tinggal di North Carolina. Let's continue. Di sana dia punya akses ke rumahnya, senjatanya, dan bayinya. Iya, gue bisa mengerti bahwa anak-anak akan lebih baik jika diurus sama relatives, sama keluarga. Tetapi jangan Grace. Dia tidak dapat membantah Steven dan gak bisa stop Steven untuk melihat bayinya walaupun dia gak mau. Gak lama kemudian, Katie keluar dari penjara dan bayar bail, membayar uang tanggungan. Dan si juri bersikeras juga ke Katie untuk please jangan nelpon si Steven lagi, putus kontak, titik jebret gak pakai koma. Ya udah deh tuh, Katie keluar dari penjara, dia balik lagi ke New York untuk tinggal bersama orang tua angkatnya, the Fusco family. Akan tetapi Katie melanggar perjanjiannya dan menelpon Steven. Di dalam telepon tersebut, Katie itu ngasih tahu untuk terakhir kalinya bahwa dia pengen hubungannya itu untuk diselesain. The end. Gue gak mau punya relationship lagi sama lo. Seorang bapak, atau bisa dibilang suami yang haram ini, Steven sakit hati dan tidak menerima kabar tersebut dengan baik. Dimulailah kejadian yang mengerikan. Pada tanggal 11 April tahun 2018, Steven mengunjungi ibunya ke North Carolina. Ketika dia sampai rumahnya, si Steven ini tuh nggak pakai hi ini itu, langsung jederin aja ke dalam rumah ibunya, ngambil si Bennett bayinya, terus bilang ke ibunya, "Mah, aku mau bawa Bennett dulu ya. Kita mau ke New York dan mau ketemu Katie di sana." Ibunya tuh udah cemas. Tapi bener apa yang kata Alisa tadi, ibunya Steven itu nggak bisa yang namanya ngelawan dia. Ya udah, diambil deh tuh bayi si Bennett tersebut. Grace tidak tahu bahwa dia telah mengambil keputusan yang terburuk. Dia tidak tahu bahwa memberikan bayi Bennett ke Steven pada hari itu menghasilkan sebuah kematian. Ternyata Steven ini membawa bayinya ke rumahnya. Ketika mereka sudah sampai rumah, masih digendong, Steven tiba-tiba ngecekek leher kecilnya itu sampai bayinya gak bernafas dan meninggalkan mayat bayi mungilnya di lemari baju Steven. It is only just the beginning. Setelah itu Steven menyetir 600 miles untuk ke New York. Dia ada niatan untuk nge-confront si Katie. Steven datang pagi-pagi, tapi dia nggak turun. Dia masih dalam mobilnya kayak nge-stalking pergerakan mereka. And at the same time, si Steven itu tuh udah tahu rutinitas keluarga mereka, dan dia tuh tahu bahwa beberapa jam lagi si Katie dan Anthony ini, bapak angkatnya, bakal pergi mengunjungi nenek angkatnya Katie di Connecticut. Ya udah deh tuh, bener aja, Katie dan Anthony udah mulai keluar rumah, cabut pakai mobil Toyota pickup. Steven ngikutin mobil mereka diam-diam dari belakang, dari kejauhan. Karena kita udah tahu Steven itu modelnya kan itu emosian, dia nggak bisa nahan amarahnya. Ketika mobil Katie ini lagi berhenti di lampu merah, Steven langsung ngegas mobilnya dan nyampingin mobilnya Katie, udah saling samping-sampingan, dan mulai menembak sadis ke istri haramnya dan
bapak angkatnya. Seorang pemadam kebakaran yang sedang off duty itu menyaksikan semuanya. Langsung dia telepon 911, dia deskripsiin semuanya. Lu denger aja deh 911 call-nya gimana. 911, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in the truck. The car pulled up, went around him, shot him. He's dead? Yes, sir. Brains are on the road. Lu denger gak tadi? Pecahan otaknya di jalanan, weh, itu bisa biar gak berapa lama kemudian 911 dispatcher itu menerima call baru lagi, telepon baru lagi, tetapi kali ini adalah dari Grace, ibunya si Steven. Grace ngasih tahu ke 911 bahwa dia baru saja mendapat telepon dari anaknya ini, si Steven. Well, Steven telah memberitahukan ibunya bahwa dia telah mencekik bayinya dan membunuh istrinya. 5 miles dari pembunuhan Katie dan Anthony, polisi akhirnya menemukan mobil van biru. Akan tetapi, kondisi Steven tidak dapat ditangkap. Steven baru saja menembakkan dirinya dan kepalanya itu benar-benar pecah dar. Mayatnya itu masih di kursi mobil, cuma palanya doang yang hancur. Berita sampailah ke telinganya mantan istri Steven, Alisa. Alisa mengeluarkan statement ini. Kejadian yang keluargaku alami seperti emosi di roller coaster. Dikarenakan saya sangat hancur ketika saya kehilangan Katie dan ayah angkatnya dan bayi tersebut. Tetapi secara bersamaan, saya merasa lega bahwa saya tidak perlu melihat ke belakang punggung saya lagi untuk memeriksa apakah Steven masih ada di belakang saya. I got a headache, yo. Alisa salah, Steven salah, Grace salah, Katie salah, Fusco salah, everybody and mama semua salah. Sumpah, gue gak pernah yang namanya bikin konten bikin gue sampai semarah ini. Demi apapun, gue ini nulis sendiri ya. Gue pun emosi nulis ini. Dan gue kira ketika gue bakal bikin video ini, gue udah mulai kayak, you know, control my emotion, bikin video secara profesional. And look at me now, like, well, welcome to America, yo. Masih banyak yang kayak begini. Like, gue pusing, my throat hurts, I need to drink. Well, I guess this is it, guys. Thank you so much, guys, for watching this today's Paranormals video. I'll see you when I see you. Goodbye.